Selamat malam Jumat saudaraku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang Nina yang selalu ditemani setiap hari arwah penunggu pohon besar di dekat rumahnya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Teman halusinasi. Tinggal di sebuah pertanian dan peternakan yang berada di pinggir kota, tepatnya sebelah selatan dari kota Malang. Nina, gadis manis yang baru menginjak masa remaja, dan baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17 tahun, berubah sikap dan gaya bertemannya, sejak ayah dan bundanya bercerai, terpisah jauh tak lagi bersama. Sebenarnya Nina sudah merasakan keretakan hubungan orang tuanya. Dia pernah mendengar nama wanita lain selain mamanya, tapi ia tidak sanggup untuk melerai. Ia hanya berharap pertengkaran ini hanya bumbu kehidupan keluarganya. Kini ia hanya termenung meratapi kelangsungan hidupnya. Ia selalu berada di sebuah ayunan bertalian tambang, tempat yang menurutnya aman dan nyaman. Pohon monggo yang rindang itu sekarang menjadi rumah keduanya. Ia habiskan waktu sambil menatap kosong tak beri romo. Waktu itu hujan turun lebat dan beranginkan putaran dedaunan. Ia tersadar bahwa hujan mulai turun. Nina pun bersiap untuk berteduh. Namun langkahnya tertahan, ada seseorang yang menggenggam tangannya. "Jangan pergi, hujan sudah lebat. Kamu bisa sakit nanti," ucap orang misterius itu. Sambil membalikkan badan, seseorang misterius itu tiba kabur dan melepaskan tangannya. Di sono Nina tercengang dengan jantung berdebar. Wajahnya semula merah merekah, kini menjadi pucat tak berwarna. Tangannya pun masih merasakan sentuhan itu. Siapa tadi? Kok tiba ada seseorang di sini? Padahal tembok pembatas tinggi begitu, ia bertanya dalam hati. Nina tanya dalam hati. Seseosok manusia yang ia pikirkan, sudah menjadi bayangan makhluk halus. Tapi ia tak menganggap berlebihan. Ia pun melangkah meski hujan teramat lebat. Langkah Nina pun berlanjut. Tangannya menyilang seakan merasakan kedinginan. Baru beberapa langkah saja, ia merasakan keanehan. Kepalanya tak basah, padahal deras hujan bertubi-tubi membasahi bumi. Nina kali ini merinding, perasaannya tak enak. Lalu ia berusaha membalikkan badannya. Ia melihat seseorang tadi dengan payung di tangannya. Wajah orang itu tak nampak, berkat jaket kulit berwarna hitam serta topi dengan warna yang senada dengan jaket melekat di badannya. "Hai, siapa kamu? Dari mana asal kamu?" ucap Nina berontak. "Sudah, lihatlah ke depan, kan kau jumpai ibu dan bibimu." Nina pun mengikuti perintah sosok tersebut. Namun tak ia lihat ibu dan bibinya berdiri di depan sono. Lalu ia mencoba bertanya lagi. "Tapi kamu tuh si..." Nina terkejut setengah mati, orang itu kembali menghilang. Esoknya, Nina terjogot dari kantuknya, dengan moto yang masih terkantuk ia melihat sosok ibunya. Ibu dengan hati meletakkan nampan berisikan roti dan apel merah segar yang sudah terbelah di sebelah ranjang. Iyo Nina memandang dengan senyum. "Mono bibi, mono odo bibi kesini. Ia kan sedang di luar kota," ucap ibunya kebingungan. "Lu kok gitu?" "Tapi kata orang itu," ucap Nina namun terpotong. "Kata orang? Siapa?" "Kemarin ada orang yang memayungiku hingga teras rumah, lalu pergi entah kemana." "Mono ada orang lain selain kamu di sini," ucap ibu seperti naik darah. "Tapi, udah makan sono, ibu harus pergi ke kantor." Nina terdiam, mendengar ibunya sudah menaikkan nada bicaranya.
Ia cemberut sambil menahan dagu dengan kedua tangannya. Sedangkan ibunya sudah bergemas untuk berangkat ke kantor. Ibu pergi, Mina kembali sendiri. Kembali ia duduki ayunan bertali. Tambang, mengulangi lagi tatapan kosong, dengan tangan menggenggam tali. Kakinya belum mau menggerakkan ayunan, tapi tiba saja ayunan bergerak sendiri. Tanpa digerakkan, biarku ayunkan, ucap orang misterius itu. Kamu, lagi datang mendadak. Sebentar lagi juga kamu menghilang. Benarkah? Iya tahu. Ngomong kamu tuh siapa dan kenapa pakai baju serba hitam? Mau ngelayat yo? Hohoho, cerokos Mina. Emangnya kamu harus tahu? Iya, kamu kok cuts amat, sambil membalikkan badan. Yo begitulah aku, suasan hening, tak bersuara. Orang misterius itu masih menggerakkan ayunan. Mina pun masih menikmati ayunan itu. Mengapa diam? Oh iya, nama kamu siapa? Ardi. Siapa? Ingat sojo sendiri, Mina. Hei, bagaimana kamu tahu siapa namaku? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, sosok misterius itu sudah tak berada di tempat di mana ia mengayunkan ayunan untuk Mina. Ayunan pun terhenti. Rasa penasaran yang begitu kuat dari dalam diri Mina membuat ia mencoba mencari manusia misterius itu. Ia mencari di antara semak, lalu di belakang garasi hingga rela menaiki jenjang demi jenjang anak tangga untuk melihat keadaan di balik tembok yang tingginya 2 meter itu. Siapa sih kamu, Ardi? Teriak Nina menggema. Nina lalu mengayunkan langkah ke dalam rumah, dan ia dapati sebuah foto tergeletak di lantai, meski ia tak berpikir mengapa bisa terjatuh. Ia melihat seseorang dengan rambut agak keriting berjanggut tipis, mengenakan baju warna biru dengan kata Ardi. Oh, hari yang berat bagi Nina, ia merasa mual dengan kejadian ini. Tentang si misterius dan Ardi yang ia ucap, Nina pun rebah, terkapar di lantai teras. Belum sadar akan keadaan anaknya kini, membuat ibu gelisah. Sambil berharap cemas dan menunggu dokter yang masih memeriksa keadaan fisik Nina. Anak ibu, cuma kecapean, saya beri resep ini. Silahkan ibu membelinya di apotek. Tapi dok, anak saya tak mengalami penyakit mematikan. Ah, ibu mengada, odo sojo. Nina hanya kecapean sojo serta butuh istirahat. Dokter pergi, ibu segera membeli obat sesuai resep yang diberikan dokter. Nina terbangun, ia jumpai rumah dengan keadaan kosong, kepalanya masih terasa pusing. Nina coba duduk dengan menyondar di kepala kasur, mencoba memandang bebas apa yang ada di balik jendela. Lalu ia melihat seseorang duduk di ayunan, lalu berdiri dan memutar badan, melangkah dan menghilang di balik pohon. Ia seakan terkejut saat Nina melihatnya. Nina bangkit dari kasur dan segera keluar. Namun sayang langkah Nina terhenti ketika ia sadar ada ibu di depannya. Kamu mau kemana? Mengejar Ardi bu, ia temanku di. Nina, dari men kamu tahu Ardi? Memangnya siapa itu Ardi bu? Bukan siapa, jujurlah bu, dia sosok misterius yang menemaniku akhir-akhir ini. Opo, Oh begitu jadinya, tragis sekali hidupnya. Yo, dia dulu anak tiri ibu, iya kakakmu. Ia pernah ingin membunuh ibu, ingin menusuk ibu. Lalu apa hubungannya dengan baju yang bertuliskan Ardi? Baju itu ialah pemberian dari ibu kandungnya, podo acara ulang tahun yang ke-17, karena sudah lomo terletak dan warnanya sudah mulai kusam. Ibu tak sengaja menjadikannya kain lapel. Lalu apa reaksi dia? Dia marah, dia ambil pisau.
Lalu ia mencoba menusukkan pisau ke arah ibu. Ayah Tibo datang dan lalu menendangnya hingga terdorong. Kepalanya terbentur keras di dinding. Ia masih hidupkah, Bu? Kepalanya mengalami pendarahan hebat, darah keluar dengan cepat. Ayah panik, ibu pun panik, tak mau ayah masuk penjara. Dan kami sepakat menguburinya di bawah pohon itu. Ibu menunjuk pohon di mana Nina berayun dengan kesunyian hatinya. Semoga ia tenang di alam sono. Ibu juga harus tenang, ia juga tahu. Ibu dan ayah tak salah dalam hal ini. Buktinya ia tak mengusik ketenanganku, malah ia selalu menemaniku saat ibu tidak ada di sisiku. Tepat di mana hari ulang tahun si misterius itu, ibu dan Nina sengaja memanjatkan doa di tempat ia dikuburkan, di bawah pohon yang dihiasi ayunan itu. Dan berharap semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Saat Nina mulai pergi menjauh dari pohon itu, ia mendapati si misterius itu tersenyum.